Bahkan di Solo kawannya, tempat kelahirannya Pak Jokowi, di demo juga. Gak ada ampun di tempat kelahirannya nih. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan. Woi, termol betina. Nggak bosan-bosannya kalian ya. Ada salah satu termol paling jago lagi daripada kau, yang mainkan peranan pakai air mata kucing tuh. Air mata buaya tuh. Ada induk termol. Lihat di video aku nih, banyak tuh ya. Yang sudah mengakui yang model-model kau ini dibayar. Yang 30 juta gajinya ya. Nah, bahasa kau ini ya kan, kau ingin menyelamatkan Jokowi dengan cara apa? Tanya sama kau, termul betina, koplak, goblok, bangsat, laknatullah, kaulah semua. Kenapa? Kalian sebut-sebut fitnah. Yang namanya fitnah itu tidak pernah terjadi, terus dibuat-buat sama orang. Ini nggak ada di rumah kau internet. Berapa banyak akun yang berani pasang badan, ya? Padahal kalau memang fitnah yang keji atau ya penghinaan, itu ada pasalnya. Ya, monyet betina. Ada pasalnya, bisa dikandangin orang semua. Kalau memang fitnah, sadarlah kau monyet betina, bangsat. Gak usah pakai air mata buaya, kau tahu orang kau dibayar. Gak laku lagi kau ngelonti, sehingga kayak gitu kau. Muak kami nengok kau nih. Gara-gara kalian inilah makanya si Jokowi gak mau tobat-tobat. Padahal ya, ditanya di hati nuraninya yang paling dalam, ijazahnya palsu. Kok kau bilang pula fitnah? Yang mana yang fitnah? Coba kau laporkan aja lah semua orang, atau aku kau laporkan kalau memang fitnah. Ya, betina bangsat. Nggak sadar kau. Neraka lu, neraka monyet betina. Baiknya Jokowi di mana ngundang kau terus disuruh nangis-nangis dikasih duit. Itu yang disebut menjilat. Kalau mau menjilat kau ya kan, ya kalau kau perempuan ya malas lah aku suruh jilat pantat, berdosa aku. Aneh betina-betina zaman sekarang nih. Nggak ada otak kau, pakai otak kau ya. Jangan cuman apa namanya ya, kau ngoceh setelah bertemu Jokowi. Orang udah tahu semua, kok anak-anak juga tahu. Kalau fitnah mana mungkin anak-anak buat lagu pakai apa lagi ya. Kasihani dirimu, monyet betina. Ya. Kan dari aku ndak marah kasar jadi ngomong kasar gara-gara kalian. Karena kalian nggak mau sadar-sadar. Nggak usah lah buat propaganda, terus kemudian ya kalian membuat-buat cerita-cerita yang seperti itu, berusaha melawan narasi-narasi kalian anggap fitnah, tai kucing. Ya, kalau fitnah nggak mungkin sampai ke pengadilan, bangsat. Berapa banyak yang sudah dibayar Jokowi? Buat kamu juga Jokowi, mikirlah otakmu juga ya, seberapa banyak uangmu. Korun saja yang ya kunci hartanya, ya nggak sanggup orang membawanya. Tetap habis kandas ditenggelamkan Allah. Apalagi kau. Sadarlah kau Jokowi, tobatlah kau. Korun ya, ditenggelamkan Allah gara-gara itu gitu. Ya. Kalau memang Jokowi mau bertobat ya dan takut masuk penjara, ya mungkin bisalah rakyat ini sama-sama untuk legowo ya. Cuma yang korupsi kau ya tutupi, itu aja lah. Nggak usah lagi buat-buat yang skenario panjang-panjang. Kau disuruh orang datang ya kan berdoa, apa kesannya kayak termul bangsat satu lagi itu, Bambang Saptono. Kembali di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita telah lihat cuplikan video yang sangat begitu menarik. Jadi teman-teman, di sini kita teruskan, dimana kita lanjutkan di sini melalui tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Di sini teman-teman kita lihat bagaimana isi hati dan tanggapan ataupun komentar-komentar dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Teman-teman, di sini mereka menyampaikan di sini ataupun menyatakan sebuah tanggapan di sini. Kalau dibongkar semua banyak yang terseret gara-gara satu orang, sama kayak kasus
si Sambo. Jadi, Prof Ikrar harus jadi saksi di pengadilan. Komplotan penjahat harus dihukum seberat-beratnya Listio Sigit, Ova Pratikno, dan KPU. Polisi dibikin bodoh oleh Jokowi. Sigit sebagai Kapolri jangan ajari tidak jujur anak buahmu. Polri dan hakim pengecut gak berani ungkap kebenaran. Kami masyarakat minta agar Bareskrim, Polri dan tim Lab 4 Polri yang terlibat dalam menyidikan dan tangani kasus Jokowi maupun Gibran harus dilaporkan ke Propam Polri untuk diusut dan diminta keterangan dan tanggung jawabnya sebagai petugas hukum yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Lanjut lagi teman-teman, di sini disampaikan oleh netizen setuju dilanjutkan prosesnya terang benderang kebohongannya. Nah, semoga kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, Allah yang Maha Besar. Kemudian lagi di sini, saya Ordal di kepolisian siap mencari fakta oknum Parcok Dalang mafia hukum dan saya tidak ragu ungkap bongkar walaupun jenderal sekalipun. Jadi kalau benar-benar Jokowi penipu maka harus masuk bui. Kemudian hancur hukum di negara kita. Penegak hukum udah tidak bisa dipercaya, cuma duit-duit aja yang bisa menang di pengadilan. Lanjut lagi di sini teman-teman, kasihannya rakyat Indonesia dikuyang-kunyeh oleh pendidikan dan para penguasa pemerintah. Sedih ya lihatnya. Apalagi ada tukang jagung hanya 5.000 berjalan jauh anaknya terjepit. Kalau kedengar keluh kesah rakyat kecil pingin kuratakan dunia ini saking tidak tega lihat derita orang lain ya. Kemudian di sini teman-teman, hai rakyat Indonesia, mari kita tegakkan keadilan dan jangan kita biarkan satu keluarga merusak bangsa kita yang besar ini. Jadi harus hukum eksis, bukan main-main. Keren, semoga kebenaran menemukan jalannya sendiri. Lanjut lagi di sini teman-teman, kepolisian, KPK, Kejaksaan, DPR, dan UGM sudah jadi termul-termul pengkhianat bangsa ya. Lanjut lagi di sini, kok aneh kepolisian, aparat hukum hanya masalah ijazah tidak bisa diselesaikan dan yang bilang palsu udah ditangkap, yang bilang asli dibiarkan ya. Lanjut lagi di sini teman-teman, Tuhan pasti akan kirim mencegah kejahatan itu ya. Ingat Abraham kurang kuat apa, Allah cukup kirim burung Ababail. Begitu juga Raja Jawa, ini yang sudah mulai lamban, kebohongan mulai terkuak dari segala sisi ya. Jadi nama Hari Mulyono pernah disebut oleh 2 orang wanita yang mendatangi rumah Jokowi dengan cara temu alumni. Pada saat melihat foto yang pakai kacamata itu, wanita pertama keceplosan menyebut nama Mas Mul dan satunya lagi menyebut nama Mas Hari. Dengan melihat satu foto ada 2 nama yaitu Mulyono ya dan Hari. Jadi dapat disimpulkan foto itu adalah foto Hari Mulyono. Namun beberapa saat kemudian lembaran kertas itu ditarik oleh Jokowi sembari berkata, ya dulu saya pakai kacamata. Ya. Nah, juga di setiap acara ketemu alumni justru menunjukkan adanya keganjalan. Ya. Lanjut lagi di sini teman-teman, kepolisian bobrok dari awal melihat pembohongan pengkhianat Jokowi, makanya hingga kini belum juga selesai. Nah, Bareskrim diuji kejujurannya di muka rakyat seluruh Indonesia, hanya yang jujur akan awet untuk jadi pejabat penegak hukum dan tenang hidupnya walau tidak berlimpah harta dari Jokowi yang selama ini obral untuk uang untuk menutupi kebohongannya. Nah, kemudian lagi lanjut di sini teman-teman, terima kasih pemahamannya sangat tegas dan lugas. Intelektualnya udah dipahami dan membanggakan rakyat Indonesia. Saya masih mencintai Polri, namun sangat berharap cepat berbenah tentang ijazah yang diduga palsu milik Jokowi. Saya minta jujur saja dan sampaikan secepatnya kepada rakyat apa adanya. Harap Pak Polri tahu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tahu ijazah Jokowi bermasalah atau terindikasi palsu. Jadi Pak Polri mencari-cari pembenarannya, kinerjamu ditertawarkan rakyat, silakan kebenah secepatnya. Lanjut lagi di sini teman-teman, banyak kejanggalan keterangan KKN dari penyidik tahun 1983 diakui tahun 1985, keterangan dari Pak Mujol juga dibantah ketika dites Natali Salam UGM gerakan tangannya kurang pas. Nah, salam ini hanya termul dan polisi yang mengatakan ijazah Jokowi asli dan seharusnya termul dan polisi harus ikut di proses hukum ya. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman,
Kami rakyat menyimak, tidakkah kalian malu kepada kami rakyat yang menyimak kasus ini? Sebagaimana manusia benar dan salah bisa saja terjadi. Nah, untuk peradilan, gak usah ragu, transparan dan objektif. Segera putuskan ijazah itu asli atau palsu. Hentikan main berpihak dengan yang tidak benar. Percaya atau tidak, peradilan akhirnya menantimu semua. Terkhusus hakim yang hukum Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman. Padahal mayoritas masyarakat Indonesia meyakini bahwa kepolisian bekerja secara tidak netral atau lebih condong membela kepentingan Jokowi yang jelas-jelas ijazahnya palsu. Serta Jokowi berpotensi tersangkut kasus-kasus pidana yang begitu banyak. Jadi sudah bertahun-tahun ijazah tak pernah diuji, hanya selalu ada pembenaran saja. Apakah kita menunggu rakyat bergerak? Nah, ini gampang jika kamu serius, sebab kronologis digital di sistem sangat mudah ditelusuri jika UGM mau dan serius. Lanjut lagi di sini teman-teman. Pak Prof ikrar, oi dari dulu sudah tidak bisa mengelak, tapi ternaknya itu yang berteriak asli. Lanjut lagi di sini kawan-kawan, tangkap dan adili Jokowi dan termul-termulnya dan makzulkan Gibran biar aman dan damai sejahtera bangsa dan negara ini. Nah, memang susah, walaupun ilmuwan akademis termasuk profesor ini, apa semua kita lupa siapa yang memilih dan menganggap bagus ya, dan mendewakan Jokowi. Bukan semua mereka, termasuk profesor ini. Malah kalau ada yang mengkritik seperti Rocky Gerung, Rizky Syihab, Gus Nur dianggap keras, ditolak waras. Sekarang apa yang bodoh siapa, yang tidak waras siapa, yang tidak punya pendirian siapa? Kok pada mudah lupa semua ya? Siapa yang pertama meneriakan agar Jokowi 3 periode? Bukankah hampir semua ketum partai? Lalu di mana urat malu mereka semua? Selama negeri ini para pemimpinnya masih yaitu juga. Jangan pernah harap ada perbuatan yang lebih bagus ya. Nah, kemudian di sini teman-teman, rasanya sudah cukup banyak informasi tentang kepalsuan ijazah Jokowi harus terus karena penyelesaiannya terkesan berlarut dan cenderung dilindungi aparat. Sudahlah, kita semua rakyat yang setuju dan percaya bahwa ijazah Jokowi itu aspal. Kita gerudung aja ke Solo, tapi bingung juga ya siapa yang ngongkosin. Kemudian di sini lanjut lagi teman-teman. Yang punya akal sehat dan waras pasti yakin ijazah Jokowi palsu. Logikanya, kalau ijazah Jokowi asli, Jokowi gak perlu bayar termul-termul, bayar pengacara, bayar polisi untuk menutupi ijazahnya. Sama salam akal waras. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini.